Baik, judul pagi ini adalah memaknai hari kemenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagian kita itu sering mendengarkan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seakan itu terjemahannya, ya, seakan itu terjemahannya. Padahal itu sama sekali bukan terjemahannya, karena kita biasa berpantun. Nah, kesamaan bunyi di akhir itu kemudian kita pakai minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama sekali bukan terjemahan. Ya, ini sebenarnya dari doa yang lengkap. Ya, dari doa yang lengkap yang bunyinya itu ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Artinya apa? Ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita, wa iyyakum, dan Anda, minal aidin, termasuk orang-orang yang aid, kembali pada kesucian diri. Walaupun ada yang menerjemahkan aid itu kembali buka, kembali makan. Ya, tidak ada masalah. Ya. Nah, kemudian wal faizin, dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin. Ya, kalau ada yang begitu amin. Ya, jadi kita doakan. Walaupun sebenarnya doa ini tidak berasal dari hadis Nabi. Ya, tidak berasal dari hadis Nabi, teksnya tidak ada. Yang berasal dari tradisi sahabat itu adalah taqabbalallahu minna wa mink. Kemudian karena banyak orang wa minkum. Ya, jadi saling mendoakan. Bagus loh saling mendoakan. Ya, nah untuk barokahnya pagi ini sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kaji tentang kata terakhir wal faizin. Ya, wal faizin. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Menang dari apa? Menang dari melawan hawa nafsu. Amin. Setannya leren gak sekarang? Mulai lepas lagi. Mulai lepas lagi, ya. Wal faizin, ya. Terus menang lawan siapa? Menang dari siapa? Kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, itu pertanyaannya. Maka kita tanyakan lagi. Ya, kita tanyakan lagi hari kemenangan terhadap apa? Ya, ini untuk refleksi bagi kita semua. Bapak Ibu, kalau kita buka Quran, makna al-faizin atau al-faizun atau yang namanya kemenangan, al-fauz, kemenangan, ada al-fauzul azim, kemenangan yang agung, ada al-fauzul kabir, kemenangan yang besar, ada al-fauzul mubin, kemenangan yang nyata. Itu ternyata selalu merujuk kepada surga. Nanti, tidak sekarang. Tidak sekarang. Jadi nanti itu, ini kan kita masih proses ini. Proses untuk meraih kemenangan. Ya, tapi belum bisa kita katakan menurut Al-Qur'an, belum bisa kita katakan kita mendapatkan kemenangan. Nanti setelah kita mati dan masuk surga. Ya, coba dah, fauzan azima itu. Ya, kalau kita lihat, makanya makna fauz itu selalu dikaitkan dengan surga. Kalau kita sudah mati dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Ya, coba kita lihat misalnya kapan kita mendapatkan kemenangan itu. Ya, kita lihat misalnya dalam Quran surat Al-Buruj, juz amma ini ya.
Juz Amma ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid, dan seterusnya. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka jannatun tajri min tahtihal anhar, sorga-sorga yang di bawahnya mengalir sungai, di bawahnya itu zalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Pertama, ya. Sehingga kita bisa simpulkan dari satu ayat ini saja, kapan kita menang? Ketika kita menjadi orang yang beriman, mukmin, dan beramal solih. Ya, jadi tenang saja. Selama kita beriman dan beramal solih, maka ciri-ciri pemenang itu sudah ada dalam diri kita berdasarkan Quran. Al-Buruj ayat 11. Nah, apa janji Allah terhadap orang yang beriman itu, mukmin, laki-laki ataupun perempuan? Coba nanti lagi dibuka At-Taubah 71-72, tapi saya mulainya dari 72 dulu. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Al-fawzul 'adzim. Allah janjikan terhadap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sorga-sorga yang di bawahnya ada sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa masakina thayyibatan, dia juga mendapatkan tempat rumah yang tenang, yang baik, fi jannati 'adn. Ya, walaupun kontrak kalau di dunia, kalau di sana dia akan mendapatkan rumah yang baik di sorga Eden. Wa ridwanum minallahi akbar, dan ridho Allah itu lebih besar. Wah, ini yang kita kejar, ridho Allah. Ya. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang agung. Sekali lagi bicaranya sorga. Nah, siapa yang dijanjikan Allah, orang mukmin yang bagaimana? Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang mana? Ya, kita lihat ayat sebelumnya 71. Ya, yaitu al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan dukung mendukung. Ya, kuat menguatkan dalam satu barisan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf, bernahi munkar. Ya, nah ini termasuk wadah untuk beramar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan kita semua. Dan kita bergabung, ketika kita bergabung di pengajian ini, ada kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mau mendapatkan kasih sayang Allah. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah. Kita sama-sama menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah. Sama-sama menunaikan zakat. Nah, insyaallah minggu depan, Sabtu ketiga ya. Sabtu depan kita akan bicara tentang bagaimana cara menghitung zakat. Karena kemarin ada pertanyaan yang kemudian agak panjang diskusinya, ya. Nah, kemudian intinya wa yuti'unallaha wa rasulah. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu intinya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang akan mendapatkan kasih sayang Allah. Masya Allah. Itu yang mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi dalam doa, duduk
di antara dua sujud kita, itu kan ada doa, Allahumma ghafirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku. Nah, bentuk kalau mau disayang oleh Allah, lakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya di sistem pengajian kopi ngaji kita ini, apa yang kita dapatkan kita sampaikan pada keluarga kita. Kalau keluarga kita tidak sempat, saling mengingatkan. Kailo kata Pak Ustadz, nah ingat ajarannya. Ya, kalau tidak bisa ajak, yuk dalilnya terlalu jelimet, ajak aja ke sini gabung gitu. Ya, nah, kalau bisa atau ada yang mengambil poin-poinnya, sebar dulu Bu, siapa yang mengambil kemudian setelah itu dia sebar poin inti dari pengajian. Supaya kita mengambil hikmah, karena tidak semuanya kita bisa merekam dengan baik ya pesan-pesan pengajian itu. Ya, yang aneh lagi kita mau mendapatkan kasih sayang Allah tapi kita tidak sempatkan diri kita untuk ngaji. Itu aneh itu, ya. Mau masuk surga tapi tidak tahu jalan surga. Tidak pernah ngaji. Ya. Nah, kemudian apa lanjutannya? Ulaika sayarhum. Mereka itulah yang mendapatkan kasih sayang Allah. Itu yang berikutnya, ya. Yang kedua, ketika seseorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang terdahulu di kalangan kaum muhajir dan kaum ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Yaitu orang yang mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah dan para sahabat ya dengan cara terbaik. Ya. Nah, Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho akan Allah. Ya, jadi kita ini mengejar ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita dapat, nggih. Amin. Ya. Nah, kemudian di sana apa? Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kembali lagi Allah siapkan bagi orang-orang yang seperti ini jannat, sorga. Ya. Dia kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Siapa lagi yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah batas-batasan Allah. Ya. Maka siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Ini kaitannya dengan apa? Quran surat 4, 13, 14. Waris. Ya, sudah 4 kali kita bahas tentang waris ya. 2 dari saya, 2 dari Ustadz Arif Rib'an. Ya, tentang waris. Siapa yang melampaui batasan-batasannya, maka siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan dalam surganya Allah. Ya, nah terus yang bertindak benar dan jujur, istiqomah dalam kebenaran, dia tidak geser karena uang, ya, karena iming-iming jabatan, ya tidak geser, dia istiqomah, ya. Nah, di mana ayatnya itu? Quran surat 5 ayat 119. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Nah, inilah hari di mana orang-orang yang jujur akan merasakan manfaat dari kejujurannya. Orang-orang yang benar akan merasakan manfaat dari kebenarannya. Ya. Nah, siapa itu? Dia akan lahum jannatun tajri dan seterusnya, dalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Jadi bukan dunia. So, kalau di sini kita masih berupaya, ya. Nah, kemudian orang-orang yang takut durhaka kepada Allah. Ya. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah sesungguhnya saya takut jika bermaksiat kepada Tuhanku yang memiliki azab yang sangat besar. May yusrab anhu yauma idzin faqad rahimahu. Siapa yang dihindarkan dari
azab pada hari agung nanti, pada hari kiamat nanti, maka dialah yang mendapatkan kasih sayang Allah. Ya, ini untuk mengingatkan kita lagi. Jadi jangan kegeeran lah. Alhamdulillah Ramadan sudah berakhir. Ya, dosa-dosa kita kembali menjadi suci. Nanti dulu. Kita masih berjuang sampai Allah memanggil kita. Ya, di situ disebutkan wadzalikal fauzul mubin, itulah kemenangan yang nyata. Sekali lagi bukan dunia. Ya, kemudian siapa lagi yang mendapatkan itu? Yang berjuang dengan harta dan jiwa raganya. Ya, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Terakhirnya dzalikal fauzul azim. Ya, tidak mengikuti langkah-langkah dan tipu daya setan untuk melakukan kezaliman, untuk menghalalkan segala cara, padahal sudah jelas Allah larang itu. I'dilu, berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa. Karena berbuat adil itu sangat dekat dengan ketakwaan. Kan puasa kan la'allakum tattaqun juga kan? Bentuknya nanti berbuat adil. Bukan hanya dalam konteks bernegara, tapi berbuat adil juga dalam keluarga. Masih ingat ya pelajaran waris kemarin kan? Ada anak yang mendapatkan semua hibah dari bapaknya. Dengan bangganya dia lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya masih ingat ya pelajarannya? Ini cuma ngiling-ngiling yang kemarin. Ya, kemudian anak-anakmu yang lain dapat enggak ini saja. Tidak bisa. Kembalikan itu, tarik itu. Ya. Ya, Allah yang campur tangan di sini. Tapi jangan juga mempertanyakan keadilan orang tua. Ketika kita mengatakan orang tua saya tidak adil, saya cuma dapat sebagian ini, yang lain kok banyak. Ketika kita menggugat itu nanti, maka pasti orang tua kita dimasukkan ke dalam neraka. Jadi hati-hati, jangan sembarang menggugat. Ada kan di televisi itu kan laporan anak menggugat orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan kita tidak di situ. Ya, jangan pernah menggugat orang tua. Ya, saya kebetulan bapak saya pedagang. Jadi kalau ngitungnya hibahnya itu, hibah waris itu, hibah wasiat, itu sudah dihitung. Kamu dapat begini, kamu. Kenapa dapat sedikit? Ada yang protes, catatannya lengkap itu. Kenapa kamu sedikit? Karena kamu sudah menggunakan harta ini untuk dagang. Dilalai bangkrut. Tapi itu dicatat oleh orang tua. Ada saudara-saudara yang belum mendapatkan itu, dia adil. Ya, semuanya catatannya lengkap. Ya, alhamdulillah sampai sekarang dan tidak boleh bertengkar dalam masalah ini. Sudah, kalau sudah diterima, terima. Ya, tapi jangan pernah menggugat keadilan orang tua kita karena nanti Allah yang tidak ridho itu. Ya, baik. Kemudian sabar. Ramadan ini harusnya kita tambah sabar. Masa sudah berulang tahun, berkali-kali kita lebaran, Syawal, harusnya kan dari tahun ke tahun kita semakin meningkat. Jadi Ramadannya itu tidak berlalu begitu saja. Ya, tidak berlalu begitu saja. Nah, balasan dari orang yang sabar itu, inni jazaituhumul yaum bima sabaru annahum humul faizun. Ya, sesungguhnya balasan saya terhadap mereka pada hari ini, yaitu orang-orang yang sabar, dia akan menjadi pemenang. Ingat lagi kemarin bahasannya Ustadz Irut Khairuddin Basori, naik kelas. Ya, naik kelas. Masa usia tambah tapi tidak naik kelas? Harusnya naik, tambah sabar. Tidak semua hal dikomentari. Kadang diam itu adalah emas. Kadang. Tapi kalau diam saja terhadap kemungkaran, itu juga kita nanti dipertanyakan, kenapa kamu diam sehingga kemungkaran terus berlanjut. Tapi perlu bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ya, dengan cara hikmah.
Nah, inilah intinya terakhir yang puncak itu, orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu adalah mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, wa yattaqhi faulaika humul faizun. Ya, nah, siapa yang bertakwa maka dialah menjadi pemenang nanti di dunia, mungkin di dunia dan pasti di akhirat, surga. Ya, nah disitulah kemudian juz amma yang terakhir itu, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya menanglah orang-orang yang bertakwa itu. Hadaiqa wa anaba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqo la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Mereka tidak pernah mendengar lagi di surga itu sesuatu yang sia-sia. Ya, jadi ciri kopi jamaah kopi ngaji tidak ngomong yang sia-sia, wala kidzaba, dan tidak ngomong bohong. Ya, tidak suka menyebarkan yang hoax. Ya, cek lagi dan cek lagi. Matur nuwun sangat, ini hikmah memaknai kemenangan menurut Al-Qur'an. Kemenangan itu ternyata nanti sok di surga. Ya, nanti sekarang kita berjuang dan akhirnya ya kita senang-senang hari ini ada refleksi. Tentu kita semua merindukan Ramadan, semua mudah-mudahan spirit Ramadan tetap ada dalam jiwa kita selamanya. Katanya Ustadz Irut, imsak sepanjang masa, kemampuan menahan diri sepanjang masa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kang Denny saya persilahkan. Sebuah senandung pertama, ini sebuah karya sholawat dari Guru Buya Yahya yang kemarin dirilis awal Ramadan kemarin, sholawat Patih. Jadi sholawat ini harus bahagia semuanya, ya, untuk hadirin semua. Cek. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabu syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabu syarri wa ala alil adhari wa ashabil akhyar. Semoga semuanya diliputi kebahagiaan karena silaturahim kita hari ini bertemu lagi. Alhamdulillah semuanya. Ini adalah sholawat Fatih. Liriknya dibuat oleh Buya Yahya. Artinya seperti ini, Bun. Ya Allah, sampaikan sholawat salam kepada baginda Nabi Muhammad yang karenanya terbuka pintu kebaikan dan karenanya tertutup pintu keburukan. Sampaikanlah salam sholawat kepada
وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير وعلى آل الأطهار وأصحابه الأخيار يا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير وعلى آل الأطهار وأصحابه الأخيار. 1, 2, 3 semua. Lir ile lir. Coba tepuk biar semangat. Rewo sumiler tak ijo royo royo tak sengguh temanten anyar tak sengguh temanten lebih semangat cah angon lunyu lunyu penekno kanggo mbasuh dodot siro yang belakang dodot siro kumitir beda ing pinggir dono mono jumatono kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore mumpung Padang mumpung Jembar yo surah oh surah. Oke, tepuk tangan dong untuk Kopi Ngaji. Oke, masih tetap semangat. Tepuk tangan gini ini mengobati rematik, asam urat, darah tinggi dan lain-lain. Ya. Ayo semangat Bung pagi hari. Nah, sekarang tidak tepuk karena sedang sholawat. Gini aja. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ilahi salli bil ummah minal afati wan nikmah wa min hami wa min gumma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya. Semua lagi yuk. Lir ilir tandure sumiler tak ijo royo royo tak sengguh temanten anyar tak sengguh temanten anyar. Cah angon penek no blimbing kuwi lunyu lunyu penek no kanggo mbasuh dodotiro kanggo mbasuh dodotiro. Segitu aja ya. Oke. Baik hadirin semua, sebuah lagu, tapi saya pinginnya ini nih, biar semuanya ikut ya. Kembali lagi, Allahumma arhamna bil Quran. Ya,
Biar semuanya kembali kita bawakan Allahumarhamna bil Quran. Bareng-bareng ya semuanya. Tuh. Semua yuk. Allahumarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semua yuk. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, kita mau dengarkan satu lagu ya, Ustaz ya, Ya. dari beliau. Oh, Bu Tuti. Bu Tuti mana Bu Tuti? Zikir, tentang zikir. Iya. 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 Lagu ciptaan Pak Oto. Wah, ini dia. Oke, tepuk tangan dong ya. Ya, alhamdulillah. Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oto itu cuman bisa share, Pak. Nah, yang tanggung jawab saya jadi. Ini tentang zikir, tapi bahasa Indonesia. Ku selalu berupaya mengingatmu di setiap waktu, ya Allah ya Tuhanku, Engkau selalu dekat hamba-Mu.
Tuhanku, ya Allah kau Rabbku, Engkau sembahanku, Engkau penciptaku. Mohon ampun Allah, Maha suci Allah, puji bagi Allah, Maha besar Allah. Tuhanku, Engkau selalu dekat hamba-Mu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saya kenal atau enggak, saya berusaha ngomong nih, taqabbalallahu minna wa minkum. Masih bundet ini kalau bahasa Arab, Ustaz. Ku selalu berupaya mengingatmu di setiap waktu, ya Allah ya Tuhanku, Engkau selalu dekat hamba-Mu. Ya Allah Tuhanku, ya Allah kau Rabbku, Engkau sembahanku, Engkau penciptaku. Mohon ampun Allah, Maha suci Allah, puji bagi Allah, Maha besar Allah. Mohon ampun Allah, Maha suci Allah, puji bagi Allah, Maha besar Allah. Mohon ampun Allah, Maha suci Allah, puji bagi Allah, Maha besar Allah. Marilah selalu mengingat Allah di setiap saat, setiap waktu. Marilah selalu mengingat Allah di setiap saat, setiap waktu. Matur nuwun.